Hai Bunda, Assalamualaikum, selamat pagi. Video ini tuh berisi tentang bagaimana cara saya mengambil atau merekam step by step rekaman video yang biasa saya upload di Facebook. Nah, oke Bunda, kali ini akan saya jelaskan kepada Bunda-Bunda semuanya. Bukan bermaksud menggurui, tapi saya hanya sharing aja kepada teman-teman atau Bunda-Bunda. Mungkin ya, di antara Bunda-Bunda atau teman-teman semuanya masih ada yang bingung bagaimana sih caranya ngambil video atau rekam video yang baik dan benar. Lah, kalau menurut saya ini udah baik dan benar ya, tapi nggak tahu juga ya kalau menurut teman-teman karena semuanya. Penilaian tiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau menurut saya ini ya udah baik dan benar, tapi menurut teman-teman belum tentu ini benar ya. Itu semua tergantung bagaimana cara teman-teman menilainya. Jadi di sini bagi yang suka boleh ditonton dan bagi yang tidak suka boleh dilewatin. Oke, langsung aja ke topik pembahasannya. Nah, ini saya lagi nunjukin berbagai macam aktivitas yang saya lakukan. Ini pertama-tama saya lagi ngambilin nasi buat adik Waldan karena adik Waldan tadi itu minta makan, jadi saya kasih makan nasi pakai nasi merah aja. Berhubung yang saya ambilin adalah nasi, maka itu kameranya saya arahkan ke Magicom supaya terekam atau terlihat aktivitas apa aja yang saya lakukan. Nah, setelah saya ngambil nasi, langsung aja nasinya saya taruh di semen biar adik Waldan makan, dan ini adik Waldan mulai makan. Karena di piring adik Waldan belum ada sendoknya, nah ini saya kasih sendok, terus lanjut lagi saya mau melakukan aktivitas lain. Tapi sebelum itu saya mau ngambil rekaman adik Waldan lagi nuangin kecap dan beliau lagi makan ya Bun. Terus lanjut lagi, posisi kameranya ini udah saya taruh di atas meja supaya terlihat bagaimana saya mengambil piring satu persatu, yang jelasnya terlihat dengan jelas rekaman saya, aktivitas saya satu persatu ya Bunda. Dan ini saya lagi ngambil edot buat adik Waldan minum. Setelah semua piringnya saya ambil, nah ini saya mau ngambil rekaman yang bagian lain. Nah, saya ambil lagi kameranya, terus saya arahkan ke arah baskom kotor karena saya mau naruh piring kotornya di dalam baskom kotor supaya nanti bisa dicuci sekaligus. Jadi cara kita ambil rekam gambar atau rekam videonya itu jangan monoton ya Bunda, supaya tidak bosan. Nah, tadi itu setelah saya naruh piring ke dalam baskom kotor, terus lanjut lagi saya mau beresin di area meja karena ini. Di area meja ini mau saya bersihkan dan semua gelasnya mau saya ambil, jadi saya ambil juga rekaman videonya ya Bunda. Dan setelah itu lanjut lagi saya mau keluar rumah, dan ini saya lagi buka pintu, saya juga ambil rekamannya, dan saya lihat ini ayam udah pada mulai keliaran di luar. Berhubung ya, saya pakai sendalnya agak lama, jadi supaya videonya itu tidak monoton gitu, nah kameranya saya arahkanlah ke kanan ke kiri supaya terlihat pemandangan di sekitarnya. Jadi tidak mungkin juga kan kalau misalkan saya lagi pakai sendal itu direkam juga, kan kurang bagus juga ya Bunda hasilnya. Nah, ini rencananya saya mau ambil Magicom di atas kandang ayam karena tadi pagi saya itu ngasih ayam makan dan lupa pula saya bawa Magicomnya pulang. Nah, ini saya mau ngambil Magicomnya dulu. Oh iya, by the way ini saya pakai tripod ya Bunda ngambil gambar atau videonya, karena susah sekali bagi saya kalau misalkan kita langsung kita pegang HP-nya tidak menggunakan tripod, maka hasilnya itu nanti akan goyang-goyang gitu Bun dan tidak stabil. Menurut saya tripod ini sangat penting dan sangat menunjang sekali buat kita ngonten. Karena apa Bunda? Kalau misalkan gini ya Bun, kita lagi ngambil gambar buat apa, lagi video berjalan gitu. Nah, ini saya kan lagi jalan-jalan. Nah, ini sangat penting banget pakai tripod supaya tidak goyang-goyang hasil rekamannya. Tapi kalau misalkan Bunda-Bunda buat kontennya itu tentang masak-masak, ya otomatis kameranya tidak berjalan-jalan gitu ya Bun, dan bisa banget kita ganjel atau kita masukkan pakai toples, pakai lakban gitu ya. Pokoknya berbagai macam cara bisa kita lakukan supaya hasil videonya itu bagus. Kalau saya sendiri ngonten itu pakai tripod ya Bunda, dan kalau mau beli tripod itu ya tidak harus mahal ya. Saya juga pakai tripod yang murah gitu, yang penting bisa menunjang kita buat ngonten. Nah, ini saya lagi ambil gambar atau ambil video, saya lagi ngambilin kunyit. Dan di sini terlihat agak kewalahan sedikit ya Bunda ketika saya ngambil kunyit, soalnya agak goyang-goyang gitu, dan saya juga sendirian, tidak ada yang megangin kamera. Dan ini juga saya pakai tripod, sebenarnya mau ditaruh di bawah tanah juga nggak bisa karena tripodnya itu tripod yang kecil. Selesai ngambil kunyit, nah ini pemandangannya saya arahkan ke jalan menuju pulang. Nah, ini ayam-ayamnya udah pada nongol aja kemana saya pergi ya, mereka selalu ikut ya Bunda. Dan saya ambil sedikit jalan menuju pulang, terus lanjut lagi saya mau prepare belanjaan dari maksudnya, pasar tadi. Kata yang lebih tepat itu adalah food prep ya Bunda. Dan ini saya lagi nunjukin ikan yang saya beli dari pasar tadi, itu adalah jenis ikan laut dengan berat setengah kilo, harganya 15 ribuan, tapi kali ini ukuran ikannya sangat kecil ya Bun. Selesai memperlihatkan perlaukan, nah ini mau saya singkiri dulu baskomnya supaya tidak nyempit-nyempitin tempat gitu. Terus saya atur lagi posisi kameranya. Nah, ini saya mau memperlihatkan kepada pemirsa apa yang sedang saya lakukan. Dan di sini saya lagi nutup toples itu kunyit tadi udah saya masukkan ke dalam toples. Terus lanjut lagi, ini saya udah nyiapin wadah buat tempe. Berhubung tempenya besar dan tidak muat dan harus dipotong sepertinya. Nah, ini di rekaman video ini tidak saya edit atau tidak saya potong-potong ya Bunda, dan ini full adalah video yang saya ambil selama saya ngerekam. Sebenarnya durasi asli dari video ini tuh adalah
sekitar 10 menit atau paling lama itu biasanya saya ngambil rekamannya itu 30 menit dan nantinya itu saya edit menjadi 6 atau 5 menitan gitu. Nah, di proses mengedit itulah yang lumayan menguras tenaga dan menguras pikiran ya Bunda. Apa maksudnya itu bagaimana tidak menguras pikiran ya Bunda? Video yang tadinya itu 30 menit harus kita edit menjadi 6 menit atau 5 menit paling lama. Jadi begitulah Bunda ya trik dan tips dari saya sebagai konten kreator ya. Saya juga masih konten kreator pemula, belum apa-apa jika dibandingkan dengan bunda-bunda yang udah berpengalaman. Setidaknya sedikit saya berbagi cerita kepada bunda-bunda, mana tahu ya kan di antara bunda-bunda ada yang bingung bagaimana sih caranya ngambil video. Tapi itu semua tergantung lagi dari diri kitanya ya Bunda, bagaimana cara kita mengeditnya nanti supaya video itu tetap bagus dan menarik tentunya. Intinya dalam merekam video itu jangan monoton satu arah, artinya apa Bunda? Kita harus mengambil gambar dari berbagai macam arah supaya pemirsa atau penonton kita itu tidak bosan dan tetap suka nontonin video kita. Oke Bunda, ini lanjut lagi ke materi pokoknya. Nah, ini setelah tahunya saya masukkan ke dalam toples ya. Tadi jangan lupa juga ditutup, langsung aja saya singkirkan atau saya geser supaya tidak menghalangi saya lagi ngambil sayur. Untuk sayurnya ini karena mau saya sepil, jadi harus saya keluarin satu persatu dan ini saya pamerin kepada pemirsa ya Bunda, supaya pemirsa itu tahu apa aja yang saya beli dan mau saya apakan. Nah, kira-kira ini sebenarnya saya sama sekali tidak tahu ya Bunda, karena ketika ngerekam video ini saya itu menggunakan kamera belakang, jadi benar-benar tidak kelihatan apakah muka saya udah masuk ke dalam kamera, masuk ke dalam video maksudnya atau belum, dan ternyata ini belum karena masuk. HP saya ini kalau misalkan kita ngambil video atau ngerekam video menggunakan kamera depan, itu nanti hasil akhirnya itu seolah-olah kita bekerja menggunakan tangan kiri, padahal aslinya itu kita bekerja menggunakan tangan kanan ya Bun. Jadi sangat susah sekali bagi saya mengambil wajah atau merekam wajah ketika saya lagi beraktivitas atau lagi ngolahin sayuran ini. Nah, ini posisi kameranya udah saya pindahin. Untuk posisi yang seperti itu tidak usah terlalu lama, jadi sebentar aja terus kita pindahin lagi kameranya supaya gambarnya itu berbeda-beda. Ya pokoknya beginilah cara saya ngambil video buat di-upload di Facebook ya Bunda, dan nantinya itu akan saya edit. Nah, ini adalah asli dari kamera saya, itu cahayanya itu seperti ini atau hasil rekamannya itu seperti ini, tidak terlalu jernih. Terus satu lagi, supaya mendukung video kita itu bagus hasilnya, makanya kita itu perlu mengedit video itu dengan bagus ya Bunda. Tapi ya kalau misalkan pengalaman mengedit video, saya itu juga belum ada pengalamannya dan masih banyak banget belajar dari teman-teman yang udah senior. Oke, next, setelah bayam merahnya semuanya saya petilin dan ini saya ambil rekaman videonya ketika saya lagi masukkan bayam merah ke dalam plastik putih ini. Terus jangan lupa diikat dengan rapat supaya bayamnya itu tetap dalam keadaan segar. Dan ini tuh adalah video asli, saya ngerekam video dari awal sampai akhir ya. Kalau misalkan yang udah ditonton bunda-bunda di tayangan video saja itu adalah video yang udah diedit dan durasi aslinya itu seperti ini ya Bun, 10 menitan, hampir 11 menit kali gitu. Ini untuk kecerahan videonya tidak saya atur dan tidak saya edit ya Bunda. Ini saya hanya menunjukkan kepada bunda-bunda bagaimana aslinya video saya dan bagaimana cara saya ambil gambar atau ambil rekaman video buat ya konten. Karena saya ngonten itu bukan pakai HP yang mahal atau bukan pakai HP yang bagus, alias pakai HP yang biasa-biasa aja gitu Bunda. Jadi beginilah hasil dari rekaman kamera HP saya. Nah, terus supaya gambarnya itu tidak monoton, di posisi yang dekat tadi ini kameranya udah saya pindahkan supaya wajah saya kelihatan. Untuk posisi yang seperti itu jangan terlalu lama juga ngambilnya ya Bun, supaya tidak bosan. Nah, ini udah saya alihkan lagi kameranya, ini agak seperti ke samping gitu, saya ngambil rekamannya dan lanjut lagi saya ke aktivitas saya, yaitu lagi metilin bayam hijau. Karena proses metilin sayur mayur ini agak lumayan lama atau durasinya panjang, jadi bagi bunda-bunda ini lebih baik dipercepat aja atau misalkan di skip, dipotong supaya aja penontonnya tidak terlalu lama melihat kita lagi metilin sayur dan ujung-ujungnya nanti juga bosan. Terus lanjut lagi kameranya saya dekatin karena saya mau memperlihatkan bagaimana cara saya memasukkan bayam yang udah dipetilin ini ke dalam kresek bening gini ya Bun. Tapi ini semua tergantung bagaimana kreativitas kita dalam mengambil video atau ngedit video. Ya tentunya tiap orang itu kan punya kreativitas beda-beda ya, masing-masing kita punya perbedaan ya Bun, dan tentunya itu tidak bisa disamakan antara yang satu dengan yang lainnya. Oke Bunda, lanjut lagi. Nah, ini karena saya mau ngambil rekaman ketika saya lagi buka kulkas, alias maksudnya itu ketika saya lagi buka kulkas itu kelihatan wajah saya gitu dan kelihatan banget itu dari dalam kulkasnya terbuka. Nah, saya taruhlah HP-nya di dalam kulkas dan begini Bunda ya, karena pintunya ditutup maka kulkasnya itu gelap. Karena lampu kulkas itu mati ketika pintu kulkas tertutup dengan rapat. Nah, ini Bunda sesuai dengan ekspektasi saya itu lagi buka kulkas tadi dan udah kelihatan kan apa aja yang saya bawa dan kelihatan juga wajah saya tentunya. Nah, terus kameranya saya ambil lagi dan saya posisikan ketika saya
saya mau masukkan sayur ke dalam kulkas. Sayuran pertama yang mau saya masukkan itu adalah bayam, maka saya ambil rekaman ketika saya ngambil bayam, terus bagaimana cara saya memasukkannya ke dalam kotak kulkas, dan terus dilanjutkan dengan bagaimana saya menaruh toples-toples ini ke dalam kulkas. Nah, ini adalah toples terakhir yang mau saya masukkan ke dalam kulkas. Oke, setelah itu saya berdiri dan saya tutup kembali kulkasnya dengan rapat.